Selamat malam, saya Valentina. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise mulai dari halaman 387 sampai dengan 388. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence, Cham Rinpoche. Halaman 387, ini adalah kesan dari Venerable Gen Gelong yang merupakan mantan disciplinarian dari Biara Ganden Siatse. When I first met Cham Rinpoche in Dharamsala, I could already tell that he had a lot of dharma and that he was different from the others. I asked who he was and where he come from when I learned that he had worked in Tupten Darjeeling and that he had left everything in America to come to Dharamsala to become a monk and join the monastery. I immediately felt that in his previous life must be connected to the Dharma. I was very touched and happy, and I offered him a kata. Ketika saya bertemu dengan Cham Rinpoche, untuk pertama kalinya di Dharamsala, saya bisa melihat bahwa beliau memiliki banyak dharma, dan juga beliau sangat berbeda dengan orang lain. Saya bertanya, beliau itu siapa dan dari mana asalnya. Dan ketika saya mengetahui bahwa Cham Rinpoche pernah bekerja di Tupten Darjeeling dan beliau telah meninggalkan semuanya di Amerika untuk datang ke Dharamsala dan menjadi seorang biksu dan bergabung dengan biara, saya segera merasa bahwa di kehidupan beliau yang sebelumnya, Cham Rinpoche telah berhubungan dengan Dharma. Dan saya sangat tersentuh dan senang, dan karena hal itu saya mempersembahkan kata kepada beliau. At the time, I was a normal monk, and I did not have much money. It was very cold in Dharamsala, so Rinpoche gave me some clothes to wear. Later, in the monastery, Rinpoche would send me some money every few months to buy milk and medicine. Pada saat itu, saya hanya seorang biksu biasa dan saya tidak memiliki banyak uang. Dan di Dharamsala benar-benar sangat dingin, jadi Rinpoche memberikan pakaian untuk saya kenakan. Dan kemudian ketika kita sudah berada di Biara Ganden Siatse, Rinpoche memberikan saya uang setiap beberapa bulan untuk membeli susu dan juga obat-obatan. If Cham Rinpoche had remained in the monastery, he would be a very big geshe already. He had already completed most of the ceremonies a lama has to do, solang and so forth, except his geshe tonggo offering. But Pukang Kangsen requested Rinpoche to go overseas to raise funds. Because of this, Rinpoche did not continue studying in the monastery. Bila Rinpoche tinggal di biara, Rinpoche akan menjadi geshe besar, ya. Dan sekarang ini juga Cham Rinpoche telah menyelesaikan banyak upacara yang harus dilakukan oleh seorang lama, seperti solang contohnya. Dan yang belum dia lakukan tinggal persembahan Geshe Togo. Tetapi Pukang Kangsen meminta Cham Rinpoche untuk pergi ke luar negeri dan mengumpulkan dana. Karenanya Rinpoche tidak terus tinggal di biara. When I first heard that Cham Rinpoche was going overseas to raise funds, I thought that perhaps Rinpoche would remain in the monastery for a while longer to study to become a big geshe, as the trip was to benefit the Kangsen monks and not the private one. But Rinpoche always think of others and of all sentient beings, so Rinpoche did not stay but went overseas to help the Kangsen. In fact, Rinpoche prefers to spend his life in meditation and practice, but because of his previous life's merits, he cannot live a normal life. Ketika saya mendengar Cham Rinpoche akan pergi ke luar negeri untuk mengumpulkan dana, saya pikir tadinya Rinpoche akan tinggal sebentar lagi di biara untuk belajar dan menjadi seorang geshe besar.
Karena perjalanan ini bukanlah perjalanan pribadi, tetapi untuk memberikan manfaat bagi para biksu di Kangsen. Tetapi Rinpoche selalu memikirkan orang lain dan juga semua makhluk hidup. Jadi Rinpoche tidak tinggal di biara, tetapi pergi ke luar negeri untuk menolong Kangsen. Bahkan sebenarnya Rinpoche ingin tinggal di biara untuk melakukan meditasi dan praktek. Tetapi karena pahala yang dikumpulkan di kehidupan beliau yang lampau, Rinpoche tidak bisa hidup normal. Actually, Cham Rinpoche has studied all the Geshe scriptures already. He has learned it all. Normally, it takes months and years to learn, but because Cham Rinpoche has his previous life experience, he understands very quickly with minimal instruction from his teachers. In fact, Rinpoche actually knows everything because he was already a true Rinpoche in his previous lives. But in order to set an example for all sentient beings, he has to go through the motion of learning again in this life. Sebenarnya, Rinpoche telah mempelajari semua kitab suci yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Geshe, dan Rinpoche telah mempelajari semuanya. Biasanya, untuk mempelajari semua ini diperlukan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun, tetapi karena di kehidupan yang lampau, Rinpoche telah memiliki pengalaman yang baik. Rinpoche bisa mengerti semua ini dan menguasai semua ini dengan sangat cepat, dengan instruksi minimal dari para gurunya. Dan bahkan Rinpoche juga telah mengetahui semuanya karena beliau adalah Rinpoche yang benar. Dia juga sudah menjadi Rinpoche di kehidupan sebelumnya. Tetapi untuk memberikan contoh yang baik bagi semua makhluk, Rinpoche harus melalui semua fase belajar lagi di kehidupan yang ini. Ganden actually has two monasteries, Ganden Shatse and Ganden Gyangse. Normally, people only help the monastery they came from. In Rinpoche's case, Rinpoche is from Shatse, but he helped both Shatse and Gyangse as one big monastery. Rinpoche does this because he is a tulku and he has a bodhisattva's mind. Di Ganden ada dua biara, yaitu Ganden Shatse dan Ganden Gyangse. Biasanya orang hanya menolong biara dari mana mereka berasal, tetapi dari kasus Rinpoche, Rinpoche berasal dari Shatse, tetapi beliau menolong Shatse dan Gyangse sebagai satu biara besar. Dan Rinpoche melakukan hal ini karena beliau adalah seorang tulku dan dia memiliki pikiran sebagai seorang bodhisattva. In our monastery, only Cham Rinpoche help and supports on such a large scale. The monastery actually sends 10 to 12 groups overseas to raise funds and find sponsors, but Cham Rinpoche is the main person who has helped the monastery. Di biara kami, hanya Cham Rinpoche yang menolong dan juga mendukung dalam skala besar. Sebetulnya biara kami mengirimkan 10-12 kelompok ke luar negeri untuk mengumpulkan dana dan juga mencari sponsor. Tetapi hanya Cham Rinpoche satu-satunya orang yang menolong biara dalam skala besar. Jadi ini adalah kesan dari Venerable Gen Gelong yang merupakan mantan disiplinarian dari Ganden Shatse Monastery. Dengan sampainya kita pada halaman 388 ini, saya akan akhiri recording hari ini dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.